saya Rospita Purba memberikan mata pelajaran di SMP Bahasa Indonesia. Baiklah, riwayat mengajar saya di Kalam Kudus ini masuk di tahun 1990, tepatnya itu pada tanggal 30 Juni. Saya diterima pada saat itu oleh Ibu Paulina Oscar sebagai kepala sekolah pada saat itu. Dan saya ditetapkan mengajar di SMP Kalam Kudus. Dan sekarang saya akan menjalani Purna Bakti tepatnya tanggal 30 Juni 2024. Jadi masa kerja saya selama di Kalam Kudus 34 tahun. Puji Tuhan, dalam menjalani pensiun saya bisa menyelesaikan tanggung jawab saya selama di Kalam Kudus dalam keadaan sehat selama mendidik anak-anak yang sudah dititipkan oleh orang tua dan kami mendidiknya dengan penuh kasih sayang kepada mereka. Saya memilih mengajar di Kalam Kudus pada tahun 1990 karena saya tahu Kalam Kudus itu kalau untuk warga kota Siantar itu adalah cukup baik dan termasuk juga sekolah favorit. Saya merasa bangga pada saat itu saya masuk di perguruan Kristen Kalam Kudus. Dan saya tidak menyangka, tapi karena kasih Tuhan saya bisa mengajar di Kalam Kudus sampai saat ini menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya. Jadi saya merasa bangga kepada perguruan Kristen Kalam Kudus. Moga-moga semua pengurus, badan pengurus Kalam Kudus dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga saya dalam menjalani Purna Bakti, Tuhan memberikan kesehatan kepada saya. Demikian juga keluarga saya, terkhusus suami dan anak-anak saya dimanapun mereka berada. Di tahun 2001, saya diutus Pak Paulus Ganovia dari tingkat Sumatera Utara untuk mengikuti pelatihan di Medan selama 10 hari. Dan di sana yang saya banggakan, saya mendapat 9 besar dari seluruh tingkat Sumatera Utara. Itu salah satu paling berharga kepada saya yang bisa mewakili perguruan Kristen Kalam Kudus dan mendapat 9 besar. Nilai yang paling berharga itu pertama ya ibadahnya, ya setiap pagi guru-guru disirami oleh firman Tuhan. Itu salah satu yang saya rasakan hingga saat ini. Ya, mengapa Ibu saya katakan seperti itu? Karena kalau tidak disirami firman Tuhan mungkin dengan gelombang dunia kita mudah akan terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik, apalagi di zaman teknologi sekarang. Itu salah satunya. Kemudian lagi yang paling berharga, anak-anak yang sudah saya didik selama 34 tahun, sudah mereka banyak berhasil dan tetap dimanapun jumpa, kadang saya tidak kenal tapi mereka mengenal saya. Ini satu kebanggaan bagi saya. Ya, yang saya rindukan pertama itu adalah rindu kepada rekan kerja yang seide dengan kita dan yang senasib sepenanggungan. Itu salah satu yang kita rindukan. Dan jangan-jangan kita juga akan bisa bertemu langsung ke rumahnya karena kita merasa sudah keluarga dekat dengan sang guru tersebut. Kemudian yang saya rindukan juga nanti bisa bertemu dengan anak-anak apabila saya datang ke sekolah, bisa bertemu dengan anak-anak dengan sukacita, mereka tersenyum. Ini salah satu kebanggaan bagi guru, walaupun saya sudah pensiun tapi mereka masih memberikan senyuman kepada saya. Ini salah satu kerinduan nanti bila berkunjung ke SMP Kalam Kudus.
Harapan saya kepada anak-anak yang telah pernah saya didik selama 34 tahun, semoga mereka juga berhasil dan mereka juga punya masa depan yang baik. Ini salah satu harapan saya sebagai guru kepada mereka. Kalau mereka berhasil, kami sebagai guru adalah bangga bahwasanya mereka dididik, dilatih menjadi anak yang takut akan Tuhan dan punya masa depan yang baik dan terampil mereka dimanapun mereka itu berada. Itu yang saya harapkan dari mereka. Semoga nanti mereka juga kelak bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan sukses ke depannya. Oke, sebagai penutup pada saat ini saya sampaikan tak ada gading yang tak retak. Pasti kita semua punya kekurangan, tapi marilah kita di kekurangan saling isi mengisi dan saling memperbaiki antara satu sama yang lain sehingga terjalin hubungan yang baik dimanapun kita berada, dimanapun kita bertemu, bisa saling sapa menyapa. Ini harapan saya pada saat menjalani saya masa pensiun sekarang. Terima kasih.